Satu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi virtual saat ini, dan tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kutaib atau kitab kecil dari salah seorang ulama besar, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, merupakan guru besar di Universitas Islam Madinah, guru besar di bidang akidah, profesor di bidang akidah, dan juga memiliki durus atau halaqah di Masjid Nabawi. Dan tentu kita pun mengetahui bahwa beliau merupakan anak dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, dan juga masih hidup, merupakan ahli hadis di zaman ini, dan beliau juga masih memiliki atau mempunyai durus atau halaqah pengajian di Masjid Nabawi rutin. Dan alhamdulillah, Masya Allah, anak beliau yaitu Syekh Abdul Razak yang merupakan guru besar di bidang akidah juga mengikuti jejak ayah beliau, yaitu konsentrasi di ilmu dan dakwah, belajar menuntut ilmu tentunya, dan juga berdakwah menyebarkan ilmu agama Islam ini. Para pemirsa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku beliau yang singkat ringkas berkenaan dengan judulnya adalah Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kaidah dalam penyucian jiwa, dalam tazkiyatun nufus. Yaitu ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri kita, memperbaiki diri kita, maka itu pun ada kaidah-kaidahnya. Nah, ini beliau ringkas dalam buku beliau Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Kita mulai dengan muqaddimah. Beliau menyebutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin, nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin bin Abdillah al-hadi al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'du. Beliau biasa muqaddimah dan beliau mengatakan, amma ba'du fan nafsul lati baina jambail insani amruha azimun wa sya'nuha kabirun. Beliau memulai bahwasanya setelah beliau muqaddimah, beliau mengatakan berbicara tentang diri atau jiwa kita ini, maka tentu perkaranya sangat agung, besar. Faqad aqsamallahu azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibar ad-dallah ala azamatihi subhanahu wa ta'ala fi surati Syams ala nafsi al-muflihah wa ghairil muflihah. Dan beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan beberapa makhluknya yang besar
seperti matahari, bulan, waktu siang dan malam yang tercantum di dalam Al-Quran di surat Asy-Syams. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan bahwasanya makhluk Allah yang besar seperti matahari, bulan, maka tentu penciptanya pun yaitu Allah Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla tentu lebih besar dari makhluknya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi untuk kaifiyah, untuk bagaimana besarnya Allah, maka tentu itu tidak dipertanyakan. Dan hanya Allah yang mengetahui, Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Dan kita yang merupakan kewajiban bagi kita adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha besar di atas segala makhluknya. Di surat Asy-Syams itu sendiri Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Dari ayat pertama sampai di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya. Dan tentu kata para ulama tafsir kita, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, hal ini menunjukkan keutamaan, keagungan dari makhluk itu sendiri. Dan yang mau kita bahas di sini adalah tentang tazkiyatun nafs. Di mana di ayat ke-7 di situ Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, yaitu dengan jiwa atau demi jiwa, yaitu demi jiwa yang Allah berikan keistiqomahan di dalamnya. Nah, ini salah satu tafsirannya di tafsir beberapa para ulama kita menafsirkan bahwasanya wa nafsi wa ma sawwaha, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa itu, kemudian yang memberikan keistiqomahan kepada jiwa itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersumpah dengan jiwa atau diri kita ini, maka tentu di situ ada sesuatu yang sangat penting, sangat urgen. Makanya dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah pun memberikan penjelasan, ilham di diri kita ini antara apa? Antara yang baik dengan yang buruk. Al-fujur, keburukan, dan juga tentang ketakwaan. Para ulama tafsir kita mengatakan bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berikan pilihan kepada kita. Apa kita mengikuti jiwa yang selalu mengajak kepada kebaikan, atau malah kita hanya mengikuti hawa nafsu waliyadzubillah. Kita sudah diberikan pilihan. Makanya dalam lanjutan ayatnya Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha, maka sungguh telah beruntung mereka yang berusaha untuk mensucikan diri-diri mereka, berusaha untuk memperbaiki diri mereka. Kemudian lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi mereka yang tidak memperhatikan tazkiyatun nafs ini. Mereka yang apa? Mereka yang melakukan kemaksiatan, mereka yang mengotori jiwa-jiwa mereka dengan kemaksiatan, maka kata Allah Subhanahu wa taala wa qad khaba, maka sungguh mereka telah merugi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita, apakah mengikuti jalan yang benar, perintah Allah, atau malah mengikuti jalannya syaitan waliyadzubillah, maka ketika kita mengikuti jalannya Allah, yaitu at-taqwa, maka tentu disitulah qad aflaha man zakkaha, maka beruntung mereka mendapatkan kemenangan. Dan kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'anil Azim, bahwasanya salah satu makna dari ayat ini qad aflaha man zakkaha, yaitu beruntung mereka yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri mereka, mensucikan diri mereka dengan apa? Dengan memperbanyak melakukan amalan-amalan soleh, memperbanyak
untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala macam keburukan. Maka inilah dimaksudkan adalah dari kemenangan atau keberuntungan itu sendiri. Maka tentu sebaliknya, mereka yang mengikuti hawa nafsunya, mengotori hatinya, jiwanya dengan berbagai macam kemaksiatan, maka tentu dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan, yaitu kerugian, waliyadzubillah. Maka di sini Allah mengatakan, di sini Syekh menyebutkan qauluhu azza wa jalla qad aflaha man zakkaha. Aslu zakah, makna dasar atau makna asal dari kata-kata az-zakah itu adalah az-ziyadatu fil khair. Yaitu az-zakah artinya adalah pertambahan dalam kebaikan. Itu makna asal. Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istiktsar min at-ta'ati wal khairat wal ibti'adi ani syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Di sini Syekh hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya dan yang dimaksudkan dalam ayat ini qad aflaha man zakkaha, yaitu ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk apa? Untuk mensucikan diri mereka, mensucikan jiwa mereka, memperbaiki keadaan mereka. Yaitu dengan apa? Al-bil istiksar minat ta'ati wal khairat, dengan memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan soleh, kebaikan. Dan juga wal ibtiat ani syurur was sayyiat tahaqqaqa falahuhu, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala macam keburukan, kemaksiatan, tahaqqaq falahuhu, maka akan terrealisasikan kemenangan itu atau keberuntungan itu. Maka keberuntungan yang Allah janjikan kepada mereka itu akan mereka dapatkan biiznillah. Jika kita Jika kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita, menyucikan jiwa kita dengan memperbanyak amalan-amalan soleh dan juga menjauhi amalan-amalan keburukan. Nah, ini para pemirsa sekalian. Wa qauluhu azza wa jal wa qad khaba man dassaha, dan firman Allah wa qad khaba man dassaha, sungguh sangat merugi mereka yang mengotori jiwa mereka. Aslu at-tadsiyah huwa al-ikhfa. Asal kata dari at-tadsiyah di sini yaitu al-ikhfa, yaitu menyembunyikan. Menyembunyikan di sini adalah, di sini Syekh mengatakan fal asi qad akhfa nafsahu al-karimata bi fi'lil asam. Orang yang melakukan kemaksiatan, dia Dia telah menghinakan jiwanya, menghinakan jiwanya dengan apa? Dengan melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa. Dan juga kebanyakan orang yang melakukan kemaksiatan itu dalam keadaan apa? Dalam kondisi apa? Bersendirian. Ketika dia berusaha untuk apa? Kalau dia mau melakukan kemaksiatan, maka dia cari-cari tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Padahal ada zat yang maha melihat, yaitu Allah Azza wa Jal, Allah Al-Basir, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat. Maka di sini ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bermaksiat, maka qad akhfa nafsahul karimah bi fi'li al-asam, maka dia telah merendahkan, telah menghinakan, telah menjatuhkan dirinya yang mulia itu, jiwanya yang mulia, karena melakukan berbagai macam dosa. Wa tamaraha bi ar-razail. Nah, ini sama wa tamaraha bi ar-razail wal khasais wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub. Dan dia telah merusak jiwanya itu, mencampuri jiwanya itu dengan segala berbagai macam kemaksiatan, perbuatan dosa, ar-razail wal khasais wa qama'aha wa ahlakaha, dan menghancurkannya dengan segala macam kemaksiatan, walidzubillah. Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan wastahaqqat bidzalikal khaybatu wal khusran wal iyadzubillah. Dan ketika jiwa ini sudah terlalu banyak melakukan kemaksiatan, walidzubillah, jiwa yang telah Allah amanahkan kepada kita,
dan terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh jiwa ini, mengikuti hawa nafsu, hatta sarat nafsan dani'atan, sampai-sampai hatinya atau jiwanya itu menjadi apa? Jiwa yang hina, kata Allah Subhanahu, kata Syekh di sini. Sarat dani'ah, sangat-sangat rendah derajatnya. Wadi'ah, munhattah, sangat-sangat hina. Wastahaqqat bidzalikal khaybatu wal khusran wal idzubillah. Maka dengannya dia mendapatkan apa? Mendapatkan kerugian. Wal idzubillah. Maka di sini para pemirsa sekalian, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hanya menuruti hawa nafsunya, hanya menuruti bisikan-bisikan syaitan untuk melakukan kemaksiatan, tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi lemah, menjadi hina, dan kerugian yang dia dapatkan. Waliyadzubillah, wa qad khaba man dassaha. Kemudian Syekh Hafizahullah taala menyebutkan fanufus asy-syarifatu la tarda minal asya illa bi'alaha wa afdaliha wa ahmadiha aqibatan. Jiwa yang mulia la tarda minal asya illa bi'alaha, tidak ridha kecuali dengan hal-hal yang mulia juga. Tidak ridha, tidak suka kecuali dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal-hal yang mulia. Dan an-nufus asy-syarifah, jiwa yang mulia ini juga tidak ridha kecuali dengan apa? Dengan akhir yang baik. Kecuali dengan apa? Dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nufus ad-dani'ah tahumu haula ad-dana'at wa taqa 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdhar. Dan beliau mengatakan, dan sebaliknya jiwa yang hina itu, kebalikan dari jiwa yang mulia, an-nufus ad-dani'ah, jiwa yang hina, yang rendah, yaitu ketika dia selalu dalam kemaksiatan, melakukan hal-hal yang bisa merusak hatinya, yaitu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melakukan keburukan, selalu melakukan hal-hal yang hina. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubabu al-aqdar. Dan beliau mempermisalkan bahwasanya jiwa ini seperti sama halnya dengan lalat atau seekor lalat yang hanya hinggap di kotoran. Waliyadzubillah. Jadi jiwa-jiwa yang rendah itu dia memang suka dengan hal-hal yang buruk saja, dengan hal-hal kotor, dengan yang berbau kemaksiatan. Sama halnya dengan seekor lalat yang hanya hinggap di kotoran. Fan-nafsu asy-syarifatu al-aliyatu la tarda bil-zulmi wala bil-fawahish wala bis-sariqati wal khiyanati li'annaha akbar min dzalika wa ajal. Dan di sini Syekh menjelaskan ciri-ciri jiwa yang mulia, jiwa yang baik adalah dia tidak ridha dengan yang namanya kezaliman, dan juga tidak ridha dengan yang namanya kemungkaran, perbuatan keji, al-fawahish, wala bis-sariqah, dan juga tidak ridha dengan yang namanya pencurian, walal al-khiyanah, dan juga tidak ridha dengan yang namanya perbuatan khianat. Li'annaha akbar min dzalika wa ajal, karena memang kalau kita bandingkan antara tinggi dengan rendah, maka tentu tidak bisa disamakan. Maka hati atau jiwa yang mulia itu, jiwa yang tinggi itu, jiwa yang mulia yang selalu berusaha untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia lebih mulia, jauh lebih mulia dan jauh lebih agung dibandingkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang ada. Wa nafsu al-mahinatu al-haqiratu al-khasisatu bididdi min dzalika. Maka beliau mengatakan, maka sebaliknya jiwa yang hina, jiwa yang rendah, yang selalu melakukan kemaksiatan, maka dia ridha. Jiwa yang hina itu jiwa yang rendah, jiwa yang hina, waliyadzubillah, dia ridha dan dia suka dengan yang namanya kemaksiatan.
Dia suka dengan yang namanya kezaliman, perbuatan keji, kemungkaran, perbuatan kemaksiatan, pencurian, khianat dan lain sebagainya. Dan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya selama lemah iman adalah ketika kita melihat kemungkaran dan kita tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan kita dan tidak mampu mengingkarinya dengan lisan kita, dan hanya kita mampu mengingkarinya dengan lewat hati kita, maka kata Rasulullah itu ada adhaful iman, maka itu adalah selama lemah iman. Maka tentu jiwa yang sangat-sangat hina itu, ketika dia melihat kemaksiatan, dia pun hatinya tidak merasa risih, tidak merasa gelisah. Ketika ada orang di depannya atau saudaranya melakukan kemaksiatan, dia pun tidak risih. Bahkan cenderung dia ridho dengan apa yang dilakukan oleh saudaranya. Waliyadzubillah, maka inilah tanda-tanda kemunafikan. Dan ini tentu penyakit yang sangat-sangat bahaya, bisa mematikan hati, waliyadzubillah. Dan fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Dan kata beliau di sini, setiap jiwa ini dia hanya condong kepada apa yang cocok dengannya. Kalau jiwa kita sudah tata dengan baik dan kita berusaha untuk selalu melakukan kebaikan, maka itulah yang cocok dengan jiwa kita. Tapi ternyata kalau kita membiarkan hati kita mengikuti hawa nafsunya, maka tentu kemaksiatan akan selalu dia lakukan, waliyadzubillah. Maka di sini para pemirsa sekalian, kita berusaha untuk selalu pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki hati yang bersih, jiwa yang mulia, dan juga diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk menjalani agama yang mulia ini. Di sini beliau menyebutkan walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhihi al-ahammiyah wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatan fa'iqatan. Maka ketika kita sudah mengetahui begitu pentingnya tazkiyatun nafs, begitu pentingnya penyucian jiwa ini, maka wajib bagi setiap muslim yang mereka menasihati diri mereka juga untuk apa? Untuk memperhatikan yang namanya tazkiyatun nafs ini dengan apa? Dengan perhatian yang tinggi, ya, dengan perhatian yang lebih, memberikan porsinya yang cukup. Bahkan kita harus memperhatikan hati kita dengan baik, jiwa kita. Jangan sampai karena terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan sampai hatinya mati hatinya dan tidak lagi peka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Di sini Syekh mengatakan wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiq hadhihi al-ghayati al-hamidati liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'am bis sa'adati al-haqiqiyah. Dan dia ketika dia mengetahui tentang begitu urgennya keutamaan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, maka dia berusaha an yujahid nafsahu fi hayatihi ala tahqiq hadhil ghayah, maka dia berusaha berjihad, ya, maksudnya dia melawan hawa nafsunya di dalam kehidupan ini untuk apa? Untuk merealisasikan yang namanya apa? Tujuan yang mulia, yaitu mendapatkan ketenangan, mendapatkan keberuntungan dari Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan itu didapatkan ketika apa? Ketika kita berusaha untuk selalu memperbaiki diri kita. Wa qad aflaha man zakkaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu, maka untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Wa yan'am bis sa'adati al haqiqiyah, dan diberikan kenikmatan berupa kebahagiaan yang hakiki. Inilah yang kita cari, jemaah sekalian, pemirsa sekalian. Kebahagiaan hakiki yaitu ketika kita berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari kebahagiaan itu sendiri adalah
ketika kita merasakan ketenangan hati di dalam diri kita ini. Karena kalau kita mengatakan, kalau mau dijadikan standar ukuran bahwasanya kebahagiaan itu didapatkan ketika banyaknya harta kita, tingginya pangkat atau jabatan kita, maka tentu Qarun dan Fir'aun ini merupakan salah satu orang yang bahagia di muka bumi ini. Tapi ternyata kekayaan yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki, tidak mengantarkan kepada mereka kepada kebahagiaan yang hakiki. Bahkan harta yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sebab mereka dihinakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Qasas Allah jelaskan, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Bagaimana Allah menghinakan Qarun, menenggelamkan hartanya bersama dia di bawah tanah, waliyadzubillah. Allah hinakan dia di dunia. Begitu pula Fir'aun, dengan begitu banyak hartanya, dengan begitu kekuasaan yang dia miliki, tapi ternyata tidak membuat dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Allah tenggelamkan dia di laut merah. Allah siksa dia, Allah azab dia di dunia sebelum Allah azab dia di akhirat. Dan sekali lagi jemaah sekalian, kebahagiaan yang hakiki itu bukan dari harta, akan tapi dari ketenangan hati. Dan itu didapatkan ketika kita berusaha untuk tazkiyatun nafs, yaitu berusaha untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian jemaah sekalian, hafizakumullah taala jami'an, di sini Syekh menyebutkan fa innan nafsa 'alal muslimi haqqan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan bahwa sesungguhnya jiwa kita ini memiliki hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, wa inna li nafsika alaika haqqan, dan sesungguhnya bagimu, yaitu wajib bagimu untuk menunaikan hak-hak terhadap jiwamu, kata Rasulullah SAW. Jadi ada hak dari jiwa atau diri kita ini yang harus kita tunaikan. Wa yukhti man yadhunnu anna haqqan nafs yakunu bitashdidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allah an-nufusa ala al-ihtiyaji ilaiha. Di sini Syekh menjelaskan ada kekeliruan, ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya maksud dari tazkiyatun nafs, maksud dari penyucian jiwa adalah dengan apa? Dengan menekan jiwanya, artinya tidak melakukan hal-hal yang mubah, tidak melakukan hal-hal yang Allah bolehkan, yang dibolehkan dalam agama, diharamkan. Dia diharamkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh, yang merupakan fitrah dari manusia. Ini juga keliru, kata Syekh, dan ini bukan bentuk penyucian jiwa. Jadi ketika dia melarang dirinya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mubah, dan bahkan kalau diniatkan untuk pahala, untuk ibadah, maka itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung ibadah. Maka keliru kalau ada yang beranggapan bahwasanya salah satu bentuk tazkiyatun nafs adalah dengan menekan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh atau dibolehkan dalam syariat kita ini. Nah, ini ya. Dan memang kita butuhkan. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar ada beberapa sahabat yang ketika mereka ini mendengar bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, mereka langsung mengatakan, kalau begitu saya akan puasa terus dan tidak mau berbuka. Dan yang kedua, kalau begitu saya akan sholat terus atau sholat malam terus dan tidak akan tidur. Dan yang ketiga, kalau begitu saya tidak akan menikah. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan keluhan atau apa yang beliau dapatkan dari sahabat beliau, informasi dari sahabat beliau pun menegur, tidak seperti itu. Sayalah yang paling bertakwa kepada kalian. Sayalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saya menikah, kata Rasulullah, saya menikah. Kemudian saya juga berpuasa dan juga berbuka.
dan juga saya tidur. Artinya diri kita ini juga punya punya hak atas kita untuk kita tunaikan. Jadi tidak ekstrim. Nah, kemudian juga beliau menyebutkan kama yukhti man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha wa nahwi dzalik. Maka juga keliru kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya hak dari jiwa kita itu yaitu diberikan melebihi porsinya. Artinya dibiarkan untuk mengikuti hawa nafsunya. Ini juga keliru. Bukan seperti ini tazkiyatun nafs. Tadi yang pertama yaitu ekstrim, yaitu dia tekan sekali jiwanya untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh dalam syariat. Tapi yang kedua ini dia malah biarkan jiwanya itu, dia biarkan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya. Ini juga keliru. Nah, ini keliru. Wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha, dan dia biarkan hatinya atau jiwanya tenggelam dalam syahwat, waliyadzubillah. Ini jadi kita di antara dua ini, bila ifrat wala tafrit, jadi tidak ekstrem dan juga tidak berlebih-lebihan, atau tidak ekstrem dan juga tidak terlalu mudah-mudahkan. Intinya pertengahan. Wa hayhat an takuna tazkiyatun nafs bimisli dzalik. Maka sungguh sangat jauh ya yang dimaksudkan tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu bukan seperti yang kita contohkan tadi. Bukan seperti yang kita katakan tadi. Dua orang atau dua anggapan yang kita sudah sebutkan tadi, bukan seperti itu. Bal tazkiyatun nafs takunu bil masaliki syar'iyyah wa bit tawassuti wal i'tidal fala ifrat wala tafrit. Bal biluzumi haddi Nabi SAW wa nahjihi al-qawim. Akan tetapi tazkiyatun nafs adalah yaitu takunu bil masaliki syar'iyyah, yaitu dia bisa diwujudkan dan dinamakan tazkiyatun nafs yang benar adalah ketika dia sesuai dengan ketentuan syariat kita ini, sesuai dengan langkah-langkah syariat, sesuai dengan jalan-jalan syariat. Wa bit tawassut wal i'tidal, dan juga dengan penuh pertengahan, bukan malah yaitu di antara orang yang terlalu berlebihan dan juga orang yang terlalu memudah-mudahkan. Fal yafrat wala tafrid bal biluzumi hadis Nabi SAW wa nahjihi al-qawim, dan tentu dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan manhaj beliau dalam tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs ini bukan juga, masya Allah, jadi inilah salah satu keluasan dari agama Islam, menunjukkan bahwasanya agama Islam kita ini pun memperhatikan yang namanya tazkiyatun nafs. Bahkan dari segi tazkiyatun nafs juga jangan dipahami semau kita, tetapi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian beliau mengatakan, wa sa'adzkur fi hadzal mukhtasar 10 qawaid muhimmatin tu'inul muslim ala tazkiyati nafsihi wa tanmiyatiha dan wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha wa yushinuha. Dan beliau mengatakan bahwasanya, dan dalam buku ini insyaallah, buku yang ringkas ini kita akan menyebutkan 10 kaidah, 10 qawaid berkenaan dengan apa? Tazkiyatun nafs, yang membantu seorang muslim untuk mensucikan dirinya dan memperbaiki dirinya min kulli ma yudannisuha wa yushinuha, dari segala apa yang merusak hati itu sendiri, yang merusak jiwa itu. Jadi dari muqaddimah beliau ini, beliau mengatakan bahwasanya insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu 10 kaidah yang bisa mengantarkan kita dalam tazkiyat an-nafs. Dan juga beliau di sini dalam muqaddimah beliau menutup, wa as'alullaha ta'ala an yuzakkiya nufusana wa an yusliha a'malana wa an yusaddida aqwalana wa an yubassirana bil haqqi
wa yarzuqana ittiba'ahu wa an yahdiyana li ahsanil akhlaq wal a'mal wa an yasrifa anna sayyi'aha wa an yujannibana al fitana ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang dimana di sini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penutup muqaddimah beliau, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyucian hati atau menyucikan hati kita, wa an yusliha amalana, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan-amalan kita, wa an yusaddida aqwalana, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran dalam setiap perkataan kita, wa an yubasirana bil haqq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu al-basirah, memberikan kita ilmu yang benar, wa yarzuqana ittiba'ahu, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita untuk selalu mengikuti ilmu atau jalan yang lurus ini, wa an yahdiyana li ahsanil akhlaq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada kita untuk selalu berakhlak yang baik, dan juga amalan yang baik, wa an yasrifa anna sayyi'aha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan kita dari jiwa-jiwa yang hina, jiwa-jiwa yang penuh dengan maksiat, menjauhi kita dari kemaksiatan, wa an yujannibana al-fitana ma dhahara minha wa batan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari apa? Menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan kata para ulama kita, fitnah syubhat itu ditangkis dengan apa? Dengan banyak mempelajari ilmu agama, dan fitnah syahwat itu bisa ditangkal dengan apa? Dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin dijauhkan dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, kita berilmu, kita berusaha untuk mempelajari agama ini, dan juga berusaha untuk apa? Mengamalkan apa yang kita ketahui, banyak beribadah. Dan beliau tutup dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan di sini kita cukupkan juga pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan mulai di kaidah pertama dari tazkiyatun nafs. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis, wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.